Di kasus ini, tes DNA itu belum real. Bahkan Ibu Widya pun berkomentar Kak, bahwa dia tidak setuju dengan tes DNA yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Hola netizen yang tercinta, kontroversi soal hasil tes DNA Peggy Cianjur yang diungkapkan oleh Deddy Mulyadi menjadi perbincangan panas di media sosial. Terlebih dalam kontroversi hasil tes DNA Peggy Cianjur anak Pak Cecep dikomentari langsung oleh Bu Widya yang selama ini gencar bersuara terkait Peggy Cianjur. Dalam videonya yang tersebar, Bu Widya mengungkapkan bahwa sepandai-pandainya kalian menyimpan bangkai, suatu saat pasti akan terungkap. Karena menurut Bu Widya, salah satu dari catatan hasil tes DNA itu tercantum seorang ibu kelahiran tahun 1960. Bu Widya menuding bahwa hasil tes DNA itu legitimatif untuk kepentingan politik agar menggait suara di Jawa Barat di atas kasus yang saat ini tengah warawiri di tengah publik. Hasil tes DNA itu tidak sesuai karena ibu yang dites DNA itu kelahiran tahun 1960. Dirinya saja mengaku yang kelahiran 1970 sudah terlihat tua. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Alah, gak usah lebay bang. Kerjaannya netizen kan cuma nonton doang, like, share, komen, udah begitu doang. Loh, justru memang kerjaannya netizen ya itu, dan itulah yang dibutuhkan. Nonton, like, share, dan komen. Itulah kerja netizen memang begitu. Karena logikanya begini, saya ambil contoh lah, Kang Deddy Mulyadi investigasi lapangan cari fakta, ya kan? Lalu kemudian dia posting di YouTube-nya, dan kalian gak tonton, kalian gak share, kalian gak komen. Kira-kira isu ini ataupun isunya akan menjadi isu nasional apa enggak? Kan enggak, karena gak ada yang nonton. Kemudian kalau kalian gak nonton, kira-kira Kang Deddy jadi dapat AdSense dari YouTube gak? Enggak. Padahal dia turun ke lapangan itu perlu biaya. Makanya pekerjaan kalian yang hanya sekedar nonton itu adalah sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat luar biasa. Begitu. Bapak Deddy Mulyadi sudah mengumumkan dan memastikan bahwa Peggy Setiawan yang berada di Cianjur bukanlah anak mantan ex-Bupati Cirebon, dan beliau juga sudah memastikan bahwa Peggy Setiawan yang berada di Cianjur itu tidak ada keterlibatannya dengan pembunuhan Vina tahun 2016 silam. Lantas apa pendapat dan pemikiran warga negara Indonesia atau netizen Indonesia? Tentunya berbagai ya, berbagai. Ada yang tidak setuju, ada yang tidak percaya, bahkan mungkin ada juga yang kecewa dengan hasil pengumuman yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau memang kalian tidak percaya dan kecewa, bahkan tidak sependapat dengan Kang Deddy Mulyadi, kalian harus kilas balik bahwa selama ini Kang Deddy Mulyadi adalah sisa satu-satunya orang yang dipercaya oleh netizen, ya kan? Beliaulah satu-satunya yang tersisa yang dipercaya oleh netizen, dan pada beberapa hari ini Kang Deddy sudah mengumumkan hasil tes DNA itu. Artinya suka tidak suka, terima tidak terima, ya kalian harus terima dengan penyampaian dan keputusan yang dilontarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, karena beliaulah yang dipercaya oleh kita netizen. Lantas kalau memang kalian terus membenci dan tidak percaya, bahkan kecewa sama Kang Deddy Mulyadi, para netizen ini akan mempercayai kepada siapa lagi? Artinya dari penyampaian Kang Deddy Mulyadi itu sudah membebaskan Peggy Setiawan ini dari tuduhan bahwa dia adalah anak salah satu mantan Bupati ex Cirebon. Terus apalagi yang harus dilakukan oleh para netizen? Tentunya bingung dengan cara apa lagi, karena dengan cara DNA sudah tidak bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah anak mantan ex Bupati Cirebon. Karena dari semua yang kita dapat informasi itu hanyalah cocok logi, dan kita melihat memang benar adanya bahwa Peggy Setiawan yang berstatus anaknya Pak Cecep ini lebih dominan kepada ciri-ciri DPO yang selama ini dicari oleh kepolisian, mulai dia dari operasi kuping, terus bertato, dan foto-fotonya juga bersama monreker. Ingat ya, di sini saya cuma mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu sudah terbebas dari segala tuduhan bahwa dia bukanlah anak mantan ex-bupati. Itu aja, membebaskan itu saja. Selanjutnya kalian pikir sendiri. Kalian sudah nonton video TikToknya Kak Widya? Kak Widya Kak? Bukan, Mbak Winda, Bu Widya.
Ya. Dia tidak setuju dengan tes DNA yang dilakukan Kang Mulyadi. Kalian sudah menonton di TikToknya Bu Widya. Bu Widya mengatakan tidak setuju dengan tes DNA yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi karena sangat mencurigakan Peggy Cianjur itu. Tadi saya memeriksa di Google kelahiran berapakah ini Peggy Cianjur. Ternyata kelahirannya adalah 17 September 1995. Sedangkan pernikahannya antara Pak Cecep dan istrinya itu Elisna itu di tahun 1995 dan umurnya baru 15 tahun. Loh, ini akan aneh. Makanya tes DNA itu saya sudah katakan, jika terbuka pelaku aslinya betul-betul Cianjur itu, yang Peggy Cianjur itu adalah pelakunya, habis semua. Yang ditutupi selama ini oleh yang berbintang selesai. Makanya saya katakan teman-teman, yang dilakukan oleh Kang Mulyadi itu sudah bagus, tetapi dia paham nggak bahwa di kasus ini orang-orang yang terlibat yang sebenarnya itu lagi ada yang jaga agar rahasia ini tidak terbongkar. Apa akhirnya Mbak Widya berkomentar kah? Dia tidak setuju. Mbak Widya tidak setuju tes DNA karena antara kelahiran anaknya dengan pernikahan Pak Cecep dan ibu siapa itu tidak setuju. Itu kok dekat. Kelahiran Peggy Cianjur itu kelahiran kalau tidak salah itu berapa ya? 19 September kak? Ya 17 September. Nah, itu kelahirannya. Dan saya tadi cek di Google, itu saya cari-cari di Google. Kelahirannya Peggy Cianjur itu kalau bukan 17 September, tapi tahunnya 1995. Sedangkan pernikahan Ibu Elisna sama Pak Cecep, katanya ayah kandungnya Peggy Cianjur, itu pernikahannya 1995. Kok bisa sudah bisa melahirkan anak? Teman perhatikan, kalian cari di Google ya, antara kelahiran Peggy Cianjur dan pernikahan Pak Cecep dan istrinya itu sangat jauh. Bukan sangat jauh, sangat dekat. Artinya umurnya istrinya Pak Cecep itu baru 15 tahun. Itu 15 tahun di waktu itu. Dan kelahiran Peggy Cianjur itu di tahun 1995, sama dengan pernikahannya Elisna sama Pak Cecep. Makanya kenapa Mbak Widya itu sangat tidak setuju makanya kemarin saya katakan, ini kalau terlibat seandainya Peggy Cianjur ini adalah pelaku DPO, saya yakin banyak polisi yang akan menghalang-halangi ini. Walaupun beberapa Pak Deddy Mulyadi itu dia tidak bisa melawan mereka itu banyak. Bahkan sudah dikatakan seperti yang disebutkan paranormal Mbak Caca Indigo, kelas besar. Jangankan hanya Pak Deddy Mulyadi, bahkan orang-orang yang mana ibaratnya polisi yang kelasnya bunga, mau 3 bunga, tidak bisa untuk mendapatkan siapa pelakunya. Bahkan kalau dapat pasti akan ditutupi karena ini menyangkut, apalagi keluarganya adalah keluarga yang berbintang. Ingat, keluarga DPO itu adalah keluarga yang berbintang. Anggaplah kita berasumsi bahwa keluarganya Peggy Cianjur itu adalah keluarganya yang berbintang. Lalu dia masuk di ngontrak kakaknya di Peggy, ngontrak di Pak Cecep sama Ibu Lisna kah? Ibu apa itu? Artinya apa? Di kasus ini tes DNA itu belum real. Kan berkali-kali saya katakan. Bahkan Ibu Widya pun berkomentar kah? Ibu Widya berkomentar bahwa dia tidak setuju dengan tes DNA yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa dia tidak bersabar? Kenapa dia harus melakukan tes DNA sekarang? Kenapa harus selesai pemilu dulu kah? Baru tes DNA? Kenapa harus sekarang baru tes DNA? Kenapa terburu-buru? Karena sudah kukatakan, memang niatnya Kang Deddy Mulyadi benar, sudah yang dia lakukan itu sudah benar, tetapi dia kurang berhati-hati. Tes DNA ini kurang berhati-hati. Coba kalau tes DNA mungkin di luar Jawa, boleh nggak dilakukan tes DNA kembali? Tapi di luar Jawa, jangan tes DNA masih di wilayah Jawa Barat. Saya kan sudah katakan, jangankan penyidik sekarang, penyidik di tahun 2016, jika yang periksa adalah propam di Jawa Barat, tidak akan terbukti bahwa mereka bersalah, kecuali diperiksa di mana? Di luar Jawa, atau periksa di Jakarta sana. Tapi kalau diperiksa penyidiknya di tahun 2016 atau
salah satunya adalah Ibtu Rudiana. Itu yang periksa propam pasti akan mengatakan mereka tidak melanggar kode etik. Begitupun bayangkan baru pemeriksaan aja sudah ketahuan bahwa Ibtu Rudiana itu tidak bersalah diperiksa propam. Kenapa? Propam emang propam bisa periksa yang berbintang. Masih tinggi yang berbintang daripada propam. Seperti itu, masih tinggi yang berbintang daripada propam. Yang berkuasa itu bukan propam. Yang berkuasa itu masih yang berbintang. Makanya saya katakan yang dilakukan tes DNA ini memang hati nuraninya Kang Deddy Mulyadi itu sudah baik. Tetapi ingat, jika tes DNA ini terbukti, bisa hancur semua, bahkan akan terbongkar langsung siapa DPO yang sebenarnya. Karena ternyata kalau terdapat kebohongan tes DNA bahwa sebenarnya Pak Cece itu bukan ayahnya Peggy Cianjur, terbongkar. Lalu orang bertanya-tanya, kenapa polisi tidak melakukan penyelidikan, kenapa tidak dipanggil Peggy Cianjur, kenapa yang dipanggil Peggy Bangunan, ya kan? Orang bertanya-tanya. Maka sama dengan hal ini, teman-teman, sama. Makanya banyak kecurigaan di tes DNA ini, banyak kecurigaan. Coba kalian lihat di Google, teman-teman. Kelahiran Peggy Cianjur itu kalau bukan 17-19 September kan, tapi tahunnya 1995. Sedangkan pernikahan Pak Cecep dan istrinya itu di tahun 1995. Umurnya istrinya Pak Cecep itu baru 15 tahun. Bayangkan itu. Di tahun 2016 itu mungkin umur itu tidak boleh menikah. Mungkin. Bayangkan itu. Berarti apa? Ada yang menipu tentang data pernikahan, data umur. Seperti itu, teman-teman.